Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tujuannya adalah menyediakan layanan pendidikan gratis serta berkualitas bagi kalangan masyarakat miskin. Targetnya 100 sekolah rakyat akan beroperasi di berbagai daerah di Indonesia pada bulan Juli mendatang. Akankah program sekolah rakyat yang menelan anggaran 2,3 triliun rupiah berjalan efektif? Dan bagaimana kesiapan sekolah rakyat mengubah wajah rakyat menuju Indonesia Emas 2045? Kita akan membahasnya bersama dengan Darmaning Tias, pengamat pendidikan nasional, serta bergabung bersama kami juga Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia Agus Jabo Priyono dan M. Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Mas, selamat sore Pak Wamen. Selamat sore Prof. Sudah lama saya tidak ketemu. Pak Agus Jabo beberapa kali, Pak Darmaning Tias sudah lama tidak ketemu saya. Baik, alhamdulillah akhirnya ketemu dalam satu momen ini ya, Prof. Alhamdulillah. Ya, Bapak-Bapak. Baik, kita mulai tentang diskusi ini, dialog kali ini. Saya akan menuju ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Agus, kita melihat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, di mana setiap informasi yang kita dapatkan dari pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Setelahnya pada ayat 2 ini berbunyi bahwa pemerintah harus memfasilitasinya. Sedangkan kita mengetahui masih banyak kendala kerusakan sekolah, selain itu juga akses menuju sekolah yang kurang memadai. Kenapa sekolah rakyat yang dipilih dalam penyerapan anggaran 2,3 triliun daripada membuat sekolah baru, kenapa tidak dioptimalkan saja fasilitas dari sekolah yang sudah ada? Pandangan Bapak. Baik, selamat sore Bung Freddy, selamat sore Pak Prof Nuh, Selamat sore Mas Darmaning Tias. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden berkali-kali, bahwa tujuan kita diperintahkan untuk membangun sekolah rakyat itu, yang pertama adalah memutus transmisi kemiskinan. Baik. Dan yang kedua adalah memuliakan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Yang ketiga tentunya nanti diharapkan dari siswa-siswa yang sekolah di sekolah rakyat ini, ya, kita bisa mendapatkan putra-putra kita menjadi putra-putra yang cerdas, ya, putra-putra yang berilmu, walaupun itu berlatar belakang orang miskin, dan juga kemudian kita bisa memiliki putra-putra yang memiliki karakter, ya, memiliki karakter, baik itu karakter kebangsaan, karakter keagamaan, dan yang ketiga supaya kemudian anak-anak kita juga memiliki keterampilan. Jadi tujuan kenapa kita membangun sekolah rakyat ini, ya, seperti yang diamanatkan oleh Pak Presiden adalah untuk memutus transmisi kemiskinan dan memuliakan orang-orang, keluarga-keluarga yang kurang mampu. Saya pikir itu yang menjadi tujuan utama seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Baik, lantas kenapa tidak dipilih perbaikan fasilitas-fasilitas sekolah yang ada di Indonesia yang masih kurang, Pak? Apakah urgensinya ini masih urgensi sekolah rakyat dibandingkan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan dan juga akses pendidikan yang masih minim? Pandangan Bapak dari Kementerian Sosial. Untuk program-program perbaikan, ya, sekolah-sekolah yang sudah ada yang sekarang ini sedang mengalami kerusakan, pemerintah juga punya program, Mas. Baik. Jadi kemarin di dalam Hari Pendidikan Nasional sudah disampaikan bahwa pemerintah akan memperbaiki ataupun merevitalisasi, ya, sekolah-sekolah umum yang jumlahnya sekitar 11.000. Jadi program untuk perbaikan sekolah umum tetap dilaksanakan. Dan kemudian ada program yang mendesak yang juga harus diselesaikan, yaitu program untuk menampung, ya, menampung siswa-siswa atau calon-calon siswa dari keluarga yang tidak mampu. Jadi sekarang ini Kemensos, ya, Kemensos itu diamanatkan untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan data tunggal sosial ekonomi nasional
dan melalui Impres nomor 4 sekarang kita sudah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional. Baik. Dari situ kemudian kita bisa mengetahui jumlah orang miskin, alamat orang miskin, profil orang miskin, kenapa mereka tidak bisa sekolah, gitu loh. Baik. Yang kedua kemudian kita juga diamanatkan melalui Impres ya, nomor 8 tentang pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di situ kita diperintah ya oleh Bapak Presiden melalui Impres itu untuk membangun sekolah rakyat. Baik. Sekolah rakyat itu untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, saudara-saudara kita yang tidak bisa sekolah karena persoalan-persoalan biaya. Jadi memang kemudian karena sasarannya itu adalah keluarga-keluarga yang kurang mampu, yang diperintahkan oleh Presiden Baik. untuk melaksanakan pembangunan Oke. sekolah Baik. ataupun kemudian mengelola sekolah ini adalah Kemensos. Baik. Sedangkan untuk sekolah-sekolah umum itu adalah domainnya dari Kementerian Dikdasmen, Mas. Oke, baik. Kami dapat poinnya intinya untuk membantu masyarakat yang memang mengalami kendala terkait biaya untuk melanjutkan sekolah. Jadi ini adalah salah satu wadah yang diberikan oleh pemerintah. Dan saya akan menuju ke Pak M. Nuh. Saya bergeser dulu, Pak Wamen, ke Pak M. Nuh terkait kesiapan juga terkait operasional dari sekolah rakyat ini. Sejauh ini bagaimana untuk kesiapan sekolah rakyat, setelah itu terus terkait berapa sudah yang ready dan seberapa luas lokasi yang masing-masing ada di sekolah rakyat ini? Ya. Terima kasih. Suara saya bisa didengar, Mas Baik. Freddy? Bisa terdengar, Pak M. Nuh? Baik. Baik, terima kasih Pak Wamen, terima kasih Pak Darmanintias. Saya ingin menambahkan sedikit yang telah disampaikan oleh Pak Wamen tadi, Wamen Sos. Yang pertama, urusan sekolah ini itu kalau dikaitkan dengan biaya, ada biaya investasi, ada biaya operasional, dan ada biaya personal. Dari situlah maka keluarga miskin ini meskipun biaya operasionalnya sudah ditanggung free, tetapi ada beban biaya personal. Personal, benar. Dari situlah maka konsep berasrama itu menjadi sangat penting. Sehingga dari itu anak-anak kita tidak terkena lagi biaya personalnya karena dia diasramakan. Oke. Satu. Yang kedua, memang selama ini cenderung untuk mengentaskan kemiskinan itu setelah jadi miskin. Setelah miskin baru diintervensi. Tapi itu artinya dia sudah miskin dulu. Nah, hadirnya sekolah rakyat ini sebenarnya lebih untuk mencegah. Preventif meskipun kategori keluarga miskin, tetapi putra-putrinya jangan sampai jatuh miskin. Disitulah maka sekolah rakyat ini hadir. Sebelum mereka jatuh miskin, kita amankan dulu. Kita bekali dulu, masuklah di sekolah rakyat. Oke, berarti langkah preventif ya Prof ya? Ini salah satu langkah pencegahan. Ya, preventif. Materinya, kita itu punya 3 materi. Mas, materinya apa saja? Metodenya? Sebelum sekolah, yaitu yang kaitan dengan penyiapan fisiknya, penyiapan mentalitasnya, dan penyiapan akademiknya. Baru setelah itu masuk sekolahnya. Masuk sekolahnya kita menggunakan kurikulum yang telah diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita ambil itu. Tetapi juga ada yang boardingnya. Yang boardingnya ini adalah pembentukan karakter kita ingin tonjolkan di situ. Baik karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial, sampai dengan yang terkait dengan apa? Keterampilan hidup, life skill. Life skill-nya juga diberikan. Baik. Nah, ini konsep dasarnya seperti itu. Kesiapannya, alhamdulillah, paralel kita bekerja. Kemarin para menteri sudah bergabung dalam rapat untuk memastikan persiapan infrastruktur. Baik, infrastruktur. Yang kedua, hari ini tadi kita sedang mewawancarai calon kepala sekolah. Oke. Sampai dengan besok. Habis itu calon guru.
Oke. Habis itu paralel dengan itu para murid. Insya Allah nanti targetnya pertengahan Juli atau Juli Oke. itu sudah siap untuk memulai sesuai dengan kalender akademik. Tetapi sebelum mereka masuk sekolah, kita masukkan dulu, kita persiapkan dulu dengan baik. Masuk persiapan tadi itu. Sehingga dengan demikian, insya Allah mohon nanti Pak Darmaning Tias juga bisa memberikan pandangan. Yes, benar. Gimana caranya ini bisa goal-nya dengan baik. Baik, Prof. Saya kira Emno. dari persiapan, insya Allah semuanya on the right track. Oke, on the track ya, semuanya sudah dipersiapkan secara maksimal. Mungkin sedikit dari Pak Darmaning Tias terkait urgensi dari sekolah rakyat, menurut Anda pandangannya bagaimana Pak? Pendek saja, sedikit saja. Ya, pertama saya jelas mengapresiasi komitmen terhadap kaum miskin itu ya. Dan saya gembira karena di belakang ini ternyata ada Prof. Noh yang punya banyak rekam jejak di pendidikan, termasuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya kira dari segi itu tidak masalah. Tapi yang saya kira jadi catatan saya adalah problematiknya itu dalam tata kelola. Ini nanti kan kebetulan kita sedang membahas. Pak Darmaning Tias, saya mohon izin saya potong sejenak. Nanti kita akan lanjutkan terkait dialog ini untuk menjawab lebih lanjut terkait pertanyaan saya dan juga membahas lebih lanjut. Kita jeda sesaat. Dan pemirsa CNN Indonesia Newsroom akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita lanjutkan dialog terkait sekolah rakyat. Sudah ada narasumber kami. Saya langsung menuju ke Pak Darmaning Tias, pengamat pendidikan nasional. Pak Darma, urgensi dari sekolah rakyat ini sebenarnya bagaimana dari sudut pandang Anda, Pak Darma? Ini memang pertama dari aspek komitmen dulu ya. Baik. Komitmen untuk memberikan perhatian yang tinggi terhadap kaum miskin itu kita patut apresiasi. Oke. Cuma ketika sekolah ini harus dikelola oleh Kemensos, nah ini problematiknya itu nanti dalam tata kelola. Kebetulan kita sedang akan membahas tentang RUU Sisdiknas untuk merevisi Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang. Nah ini tentu akan menambah jumlah pengelola atau penyelenggara pendidikan nasional. Itu saya kira yang problem mendasarnya di situ. Jadi ya pusing juga kita harus menempatkan ini nanti bagaimana, karena kan sebetulnya Kemensos itu domainnya adalah memberikan penguatan sosial ya, tetapi ini sosial seharusnya. Ya, ke sektor pendidikan gitu. Kalau dari segi konten, karena di situ ada Pak Noh, kita nggak ada masalah. Tetapi dari segi tata kelola di situ. Lalu problem yang kedua sebetulnya karena sesama orang miskin dikumpulin jadi satu. Ini kalau tidak ada bridging communication dengan misalnya pihak-pihak luar, nah ini bisa mengkerangkeng mereka ke dalam lingkaran kemiskinan, karena sesama orang miskin. Sebetulnya kan salah satu fungsi sekolah adalah membangun relasi sosial yang heterogen. Yang miskin bisa kenalan dengan yang kaya, siapa tahu nanti yang miskin dapat jodoh dengan orang yang kaya, gitu, atau bisa membangun relasi kerja dengan yang kaya gitu. Tetapi kalau sesama orang miskin dikumpulin jadi satu, saya tidak tahu, mungkin Pak No nanti punya jawabannya. Ini yang saya kira menjadi PR-nya besar penuh untuk memikirkan. Kira-kira itu ya catatan saya yang paling mendasar gitu. Ya, mungkin pengelompokan ini atau segregasi pendidikan ini mungkin bisa menjadi salah satu potensi. Saya mungkin ke Prof. Emnuh ya, dengan adanya kondisi ini ada potensi segregasi pendidikan, yaitu pengelompokan yang notabene ini nantinya akan seperti apa? Adakah solusi yang disiapkan dari selaku tim Formatur menghadapi potensi ini, Prof. Emnuh? Makasih tadi Pak Darmaning Tias, terima kasih banyak pandangan panjenengan. Kalau di perguruan tinggi, sebagai pengelola penyelenggara pendidikan di perguruan tinggi, itu sudah banyak non-Diknas. Taruhlah kementerian-kementerian yang lain juga punya itu, perguruan tinggi. Memang ini terobosan baru di bidang asesmen, dasar dan menengah.
saya ikut memahaminya karena pendekatannya itu mencegah supaya jangan sampai miskin, maka di situ Kemsos punya legalitas. Di undang-undangnya pun juga Kemsos ada cantolan hukumnya. Tetapi ini Kemsos tidak berdiri sendiri. Di dalam penyelenggaranya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan juga Pan-RB, dan seterusnya. Sehingga dari situ yang nanti kami pesan betul juga ke Pak Wamensos, pastikan kerjasama ini jangan sampai putus. Yep. Karena yang punya otoritas di pendidikan itu adalah Dikdasmen dan Kementerian Agama. Oke. Kita sebagai penyelenggara yang baik menyelenggarakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang orang miskin kumpul dengan orang miskin, apakah nanti malah tidak berbahaya atau tidak berkembang atau bagaimana gitu, Prof? Kebetulan kita itu punya contoh yang real, yang sudah jadi dan sudah terbukti, yaitu namanya SMA unggulan CT Arsa, baik yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara maupun yang ada di Sukoharjo. Baik. Ini sudah berpuluh tahun sekolah ini memang syaratnya orang miskin dulu. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Justru mereka tumbuh betul yang namanya satu dobrakan. Yes. Karena memang dia disadarkan betul, iya memang saya miskin. Betul memang miskin. Teman saya pun juga miskin, iya memang begitu. Tetapi saya punya semangat untuk mendobrak kemiskinan itu. Dan ternyata hasilnya bagus. Oleh karena itu dari eksperimen ini bukan sekedar ide, tetapi sudah ada contoh konkret, termasuk juga contoh konkret di beberapa negara, termasuk India pun juga ada sekolah yang luar biasa itu. Oke. Memang Baik. tidak boleh kita bangun adalah eksklusivitas, itu tetap tidak boleh. Bisa jadi tetap ngumpul sesama miskin, tapi kegiatannya harus berinteraksi dengan sekolah-sekolah yang lain, sehingga dia malah bisa muncul yang namanya self confidence itu. Yes. Oke, itu bila Pak Darman Tias, karena tujuan kita adalah ingin memotong, ingin melunasi hutang kita kepada kaum miskin, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Wamensos memuliakan. Oleh karena itu kita ingin betul yang sekarang ini masih belum selesai semua, karena kita ingin memuliakan, maka fasilitasnya pun juga tidak sekedar memenuhi standar. Tapi kita ingin betul fasilitas yang akan kita bangun itu, karena sekarang eranya era digital, penduduknya pun juga generasinya digital native, maka nanti digital based content itu akan kita perkaya. Sehingga mereka tidak sampai ketinggalan karena era digitalnya itu. Oke, berarti komplit paketnya Pak Prof. Nuh. Komplit lengkap dari SR ini sendiri atau sekolah rakyat ini semua fasilitas sudah mumpuni dan notabene akan menjadi salah satu naungan yang positif, saling mendukung hand to hand dari pemerintah maupun juga dari muridnya sendiri yang tergabung. Ya harus melek juga ya dengan apapun yang ada di sekolah rakyat. Dan oke Prof, mungkin sedikit saya akan bergeser menuju ke Pak Wamen, izin Prof. M. Nuh, terkait dengan anggaran juga Pak Wamen, di mana anggarannya lumayan besar yaitu 2,3 triliun rupiah. Lantas bagaimana ini nanti pengelolaan dari dana ini untuk sekolah rakyat dan apakah akan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas nantinya? Ya, terima kasih. Jadi Pak Darmaning Tias ya, kenapa kemudian yang ditugaskan Kemensos? Karena memang sekolah rakyat ini ditujukan untuk orang-orang yang kurang mampu, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Nah, dalam proses penyelenggaraannya termasuk pengawasannya nanti, ya, Kemensos kemudian sudah membentuk satgas, ya, satgas. Kemudian di situ ada satgas yang menyusun kurikulum, satgas yang menyusun atau merekrut guru, ada satgas sarana prasarana yang dilakukan oleh Kementerian PU, termasuk kemudian satgas yang akan merekrut calon siswa. Nah, disitulah kemudian Kemensos nanti akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membuat satu asesmen agar nanti
calon siswa itu betul-betul berasal dari keluarga yang tidak mampu. Persoalan pengawasan ya di Satgas sendiri ya yang kita namakan sebagai pengawasan internal itu juga ada unsur-unsur BPKP, ada unsur-unsur pengawas yang lain. Sedangkan untuk pengawasan eksternal tentunya kan karena anggaran ini berasal dari Kemenq gitu loh. Itu ada sistem ataupun mekanisme pengawasan sendiri. Termasuk misalnya ya kemarin kita raker dengan DPR pun ya akan terlibat aktif dalam proses pengawasan itu. Jadi konsep pengawasannya nanti secara internal ya ada BPKP di bawah BPKP itu nanti tentunya ada instrumen yang bisa melakukan kontroli ke bawah, yaitu adalah irjen-irjen ataupun inspektorat yang ada di kementerian masing-masing ya, yang tergabung di dalam Satgas itu. Jadi saya pikir untuk masalah pengawasan segala macam ya, ini kita juga sudah mempersiapkan, termasuk kemarin pada waktu kita rakor antar kementerian dari pihak BPKP juga sudah memberikan koridor-koridor supaya kemudian dalam proses pelaksanaan program sekolah rakyat ini tidak ada masalah-masalah ya, tentunya masalah-masalah penggunaan anggaran, masalah-masalah keuangan. Jadi saya pikir ini sudah kita persiapkan Mas ya, dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai nanti pelaksanaan pembangunan sampai nanti sekolah itu dibuka. Sejak awal memang di Satgas sendiri sudah mewanti-wanti supaya persoalan pengelolaan anggaran ini jangan sampai ada masalah. Kemarin pun di DPR RI Komisi 8 juga mewanti-wanti seperti itu. Jadi bagaimana konsepsi untuk pengawasan ya tadi sudah sampaikan. Pertama ada pengawasan internal yang dikomandoi oleh Satgas yang dipimpin oleh BPKP yang di situ nanti akan melibatkan inspektorat yang ada di kementerian masing-masing. Yang kedua adalah pengawasan eksternal ya, mulai dari BPKP sendiri, dari DPR termasuk nanti dari masyarakat sendiri. Kemarin pun kemudian di DPR ya kita diminta untuk membentuk ya tim pengawas dari sekolah rakyat ini yang sifatnya independen. Jadi kita berharap supaya memang tidak ada persoalan di kemudian hari kita akan melakukan proses pelaksanaan sekolah rakyat ini jangan sampai kemudian ada masa-masa maka kemudian kita melibatkan inspektorat, melibatkan BPKP, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat independen, termasuk kemudian di situ ada DPR RI dan lain-lain. Baik Pak Wamen, berarti sudah dapat poinnya bahwa pengawasan ini akan dimaksimalkan dengan satgas-satgas yang ada, yaitu pengawasan dari internal, eksternal, bahkan dari independen pun nanti juga akan dibentuk untuk melakukan pengawasan dari pengelolaan sekolah rakyat ini. Nah, saya akan kembalikan lagi ke Pak Darmaning Tias. Pak Darmaning Tias, dari sudut pandang Anda juga, apabila sudah diterapkan satgas-satgas ini nanti, apakah mekanisme evaluasi seperti ini akan berjalan secara maksimal atau ada poin yang harus ditambahkan, baik dari Kemensos ataupun juga dari tim formatur pelaksanaan sekolah rakyat ini? Pak Dharma. Ya, kalau dari perspektif tata kelola keuangan, saya kira tidak ada masalah ya, karena kan ini memakai dana APBN. Jadi biasanya kalau dana APBN itu dikontrol oleh BPK dan BPKP gitu ya. Dan secara internal biasanya juga Irjen itu melakukan kontrol. Itu kalau dari segi tata kelola penggunaan anggarannya. Mungkin yang pengen saya soroti kaitannya dengan penjelasan Pak No tadi adalah terkait dengan substansi ya, mungkin kurikulum gitu ya. Mungkin kurikulum menurut saya tidak harus 100% dengan sekolah-sekolah reguler, tetapi masing-masing sekolah, masing-masing wilayah itu memiliki spesifikasi gitu ya. Misalnya di Jawa Timur itu apa yang kira-kira menonjol, yang menjadi bisa setelah lulus itu bisa dikembangkan oleh anak-anak. Mungkin mereka akan dikembangkan ke sana gitu. Yang sama dengan kurikulum Kementerian Pendidikan barangkali misalnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PMP gitu. Tetapi selebihnya saya kira kurikulumnya bisa lebih luas dan tentu karena ini menampung anak-anak miskin semua, yang paling
besar perlu diberikan adalah kurikulum atau pembelajaran yang memberikan motivasi kepada anak supaya Oke, punya motivasi. kepercayaan diri. Jadi sebetulnya problem kalangan miskin itu kan soal kepercayaan diri yang rendah. Nah, bagaimana sekolah ini itu mampu menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat dan kemudian juga membukakan akses kepada misalnya lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja gitu. Bahkan Oke. kalau perlu ya didorong untuk berwira swasta. Tapi yang Oke. paling penting adalah memotivasi diri bahwa saya miskin, Oke. tapi saya Ada kemauan kuat untuk gitu. berubah. Saya iya gitu. Saya masih ingat tulisan Pak Noh itu Iya. soal bidik misi Yes. pertemuan anak becak, anak tukang becak. Ya sesama yang memperoleh Bidik beasiswa misi bidik ya. misi, tapi yang perempuannya itu anak tukang becak ya Pak Yes. Noh. Ya. Nah, gimana anak itu bisa punya kepercayaan diri yang kuat Aha. karena adanya beasiswa bidik misi itu. Oke. Yang saya harapkan sekarang Seperti. juga demikian. Mhm. Anak-anak yang miskin itu memiliki kepercayaan diri yang kuat setelah mengikuti sekolah rakyat. Jadi Oke. jangan sampai setelah masuk ke sekolah rakyat malah semakin rendah Rendah diri diri gitu. ya. Ini Jangan yang sampai. Oke. iya, ini Baik. saya kira yang menjadi PR-nya Pak Noh. Tapi Oke. saya percaya Pak Noh punya kapasitas untuk Oke. mewujudkan itu. Oke, Prof. M. Nuh, saya kembalikan ke Anda. Jadi kira-kira skema seperti itu sudah disiapkan ya. Kalau tadi sempat disinggung tentang bidik misi, saya juga anak bidik misi. Kalau boleh saya sedikit berbagi, memang ada kemauan sendiri untuk bisa lebih maju. Kalau dari sekolah rakyat sendiri, dari sudut pandang Prof. M. Nuh, apakah sudah disiapkan juga skema terkait motivasi, setelah itu juga untuk terbukanya peluang bagi lulusan-lulusan dari sekolah rakyat ini ke depan untuk bisa terserap lapangan pekerjaan? Saya setuju sekali. Jadi harta terakhir yang dimiliki oleh kaum miskin itu satu, namanya asa. Oke. Itu harta terakhir. Jangan sampai harta terakhir itu putus. Kalau harta terakhir itu hilang, namanya putus asa. Exactly. Oleh karena itu, kita ingin memastikan hadirnya sekolah rakyat ini membangun optimisme baru, harapan baru, kepercayaan diri yang baru. Sehingga salah satu materi yang ingin kita sajikan di sekolah itu adalah how to motivate mereka. Memotivasi mereka supaya muncul yang namanya self confidence itu. Yes. Tapi rasa percaya diri saja tidak cukup. Tapi harus kita bangun pula, kita lengkapi pula dengan kompetensi life skill. Yes. Supaya dia punya senjata untuk menghadapi kehidupan itu. Itu saja juga belum cukup. Tapi kita bangkitkan semangat social cohesiveness. Yaitu kesetiakawanan di antara mereka. Harus kuat. Karena Pak Darman Nitya, saya menafsirkan yang namanya kebangkitan kejayaan Indonesia 2045 itu, Indonesia emas, itu syaratnya satu. Kalau kaum duafa sudah bangkit. Oke. Nah, ini adalah bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan kaum duafa bangkit melalui Sekolah dunia rakyat. pendidikan. Oke. Sekolah. Itu Mas, kira-kira Mas. Baik, Prof. M. Nuh, ini jadi salah satu peluang yang nantinya dibuka oleh pemerintah untuk mengubah nasib masyarakat yang notabene berekonomi rendah untuk bisa mengubah nasibnya di masa yang akan datang. Mungkin saya akan kembali ke Pak Wamen. Pak Wamen, terkait sekolah rakyat ini nanti, hasil atau goals yang benar-benar ingin diharapkan oleh pemerintah, setelah itu keberlanjutannya ini akan seperti apa? Sedikit saja, Pak Wamen. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden berkali-kali bahwa tujuan dari sekolah rakyat ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di masyarakat kita. Baik. Yang kedua tentunya sekolah rakyat itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Nuh tadi, kita akan menyiapkan generasi atau anak-anak yang memiliki kecerdasan ya dalam hal keilmuan. Yang kedua memiliki karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial. Yang ketiga juga memiliki keterampilan. Di samping kemudian kita mendidik anak-anak ini supaya bisa percaya diri, kita juga menyiapkan generasi
kita ke depan untuk menyongsong Indonesia emas itu menjadi generasi yang tangguh, yang punya disiplin ilmu, yang punya karakter dan punya keterampilan. Dan dari situlah kemudian kita berharap nanti ya setelah mereka mengikuti proses sekolah rakyat itu mereka bisa bermanfaat ya buat keluarganya secara ekonomi dan sosial, bermanfaat buat masyarakatnya, termasuk juga bermanfaat buat bangsa dan negaranya. Jadi di samping ada tujuan-tujuan jangka pendek, tentunya kita juga mempersiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang dalam rangka memutus rantai kemiskinan yang ada di Indonesia. Baik. Baik, itu adalah tujuan dan hal yang menjadi goals dari pemerintah terkait sekolah rakyat ini. Terima kasih Pak Wamen. Ini tadi menjadi salah satu catatan juga bagi masyarakat yang mengikuti sekolah rakyat untuk bisa terus semangat, merubah nasibnya, dan ini merupakan peluang yang bagus sehingga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin menuju Indonesia yang berdaulat dan juga generasi emas di tahun 2045. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas informasi yang Anda sampaikan di CNN Indonesia Newsroom kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wamen SOS Republik Indonesia, Bapak Agus Jabo. Selain itu juga ada Prof. M. Nuf, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, dan juga Pak Darmaning Tias, Pengamat Pendidikan Nasional. Terima kasih sekali lagi, salam sehat dan juga sukses selalu untuk Bapak-Bapak sekalian. Makasih Mas, sampai ketemu lagi. Makasih Pak Darmaning Tias, makasih Pak Agus Jabo, makasih.